Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, selamat datang di channel saya, Vivin Fadriah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menyusun teks eksposisi. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Ya, ini adalah langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih topik. Jadi kalian memilih topik yang akan kalian kembangkan dalam teks eksposisi. Nah, topik tersebut adalah fakta. Nah, fakta ini adalah informasi mengenai lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Nah, misalnya nih, kita ambil topik yang pertama ini adalah istilah vlogger kini booming di kalangan pengguna media sosial. Nah, topik kedua, kasus corona meningkat membuat sekolah kembali diliburkan. Topik yang ketiga, sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat aliran sungai. Nah, jadi kalian harus memilih topik-topik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Misalnya nih, kita pilih topik yang A, istilah vlogger kini booming di kalangan pengguna media sosial. Kemudian setelah kalian memilih topiknya, kalian harus mendata argumen-argumen yang mendukung topik tersebut. Jadi topik tersebut merupakan gagasan pokok yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Tentunya dengan menambahkan gagasan penjelas. Oke. Nah, argumen ini bisa berupa fakta, bukti, atau data yang terkait dengan topik yang dibahas. Jadi harus nyambung ya antara argumen dan topik yang kita bahas. Nah, selanjutnya, tadi kita ambil istilah vlogger kini booming di kalangan pengguna media sosial. Nah, ini akan menjadi topik kita dalam membuat teks eksposisi. Nah, kita harus membuat gagasan pokoknya. Ini akan menjadi gagasan pokok kita. Istilah vlogging atau vlogger belakangan ini menjadi semakin booming di kalangan pengguna media sosial. Jadi kalian bisa atur sendiri kalimatnya mau sedemikian rupa yang pas dengan keinginan kalian dijadikan sebagai gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita perjelas dengan gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasnya yang pertama, banyak vlogger baru yang bermunculan dengan isi konten yang bervariasi. Nah, ini nyambung ya dengan gagasan pokoknya. Kemudian selanjutnya, dilihat dari banyaknya vlogger di Indonesia, hal tersebut dapat membuat konstruksi sosial baru. Selanjutnya, masyarakat menjadi gemar menonton video vlog tersebut sesuai dengan vlogger kesukaannya. Nah, jadi ada 3 gagasan penjelas yang kita cari, kita sambungkan dengan gagasan pokoknya. Nah, ini akan kita jadikan pernyataan pendapat. Nah, masih ingat kan ada 3 strukturnya? Ini akan menjadi struktur pertama yaitu pernyataan pendapat. Oke, selanjutnya. Nah, kita kembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumentasi sebagai gagasan penjelas. Nah, tadi kita sudah mendapatkan struktur pertamanya itu menjadi 1 paragraf. Boleh lebih ya kalau misalnya kalian banyak menambahkan penjelasnya. Nah, ini kita lanjutkan. Gagasan pokoknya adalah vlogger yang mana bisa menjadi seorang influencer perlu menanamkan pengaruh yang baik untuk para penontonnya. Nah, ini kita cari sendiri dan kita sambungkan dengan gagasan pokok di paragraf pertama tadi. Kemudian kita tambahkan gagasan penjelasnya. Jika ia memberikan konten yang positif, maka hal tersebut pun akan memberikan dampak positif pada penonton.
Nah, apabila kontennya bersifat negatif dan cenderung tidak berfaedah, maka kemungkinan hal tersebut akan berpengaruh negatif pula pada penontonnya. Nah, ini kita jadikan paragraf argumentasi. Oke, selanjutnya ini lanjutan argumentasi ya. Argumentasi itu kalian bebas bisa berapa paragraf pun, yang penting nyambung dengan gagasan pokoknya, dengan topik kita ya. Ini yang selanjutnya gagasan pokok, yaitu penonton yang sudah terpengaruh akan meniru dan menyebarkan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh vlogger tersebut. Nah, gagasan penjelasnya, hal ini sangat disayangkan karena fenomena sosial melalui media saat ini semakin sering terjadi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, baik itu dari kalangan remaja, orang tua, bahkan anak kecil pun banyak yang akrab dengan berbagai media sosial. Oke, ini kenyataan sekarang ya. Jadi kita ambil gagasan penjelas itu dari kenyataan, data, atau fakta yang ada di lapangan ya. Oke, selanjutnya. Ini bagian terakhir. Bagian terakhir itu kita selesaikan dengan rekomendasi. Nah, biasanya kan rekomendasi ada di struktur penegasan ulang pendapat. Jadi tadi kita jelaskan pendapat kita dukung dengan argumentasi, kemudian kita tegaskan kembali dengan rekomendasi. Gagasan pokoknya, sebagai pengguna media sosial, kita harus pandai mengambil hal positif dari media sosial tersebut. Nah, gagasan penjelasnya, masyarakat yang menjadi penonton vlogger hendaknya pintar-pintar dalam memilih vlogger dengan konten yang bermanfaat. Nah, begitu pula seorang vlogger hendaknya membagikan konten yang positif agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini adalah rekomendasi yang akan kita jadikan penegasan ulang pendapat. Nah, jadi ini teks kita sudah selesai ya. Kita mencoba membuat teks dengan satu topik dan kalian harus mencobanya kemudian. Oke, setelah kalian selesai membuat teksnya, kalian sebagai peserta didik tentunya presentasikanlah teks eksposisimu di hadapan teman-temanmu. Oke. Selanjutnya saling menanggapi. Jadi kalian harus saling memberi kritik atau saran terhadap teks eksposisi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kalian harus mempublikasikan teks eksposisi yang kalian buat itu di majalah dinding, boleh di majalah sekolah, di blog ataupun di media cetak agar bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin hanya itu materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kalian memahami dan semoga kalian dapat menyelesaikan tugas kalian nantinya, atau kalian mau coba-coba sendiri membuat teks eksposisi itu boleh. Nah, yang terpenting kalian itu jangan pernah takut aneh dalam mengungkapkan pendapat, karena setiap pendapat yang kini diterima pernah dianggap aneh. Nah, ini adalah salah satu kata-kata mutiara dari Bertrand Russell. Dia seorang filsuf, ahli matematika, dan peraih Nobel Sastra pada tahun 1950 dan dari Inggris. Oke, semoga menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.